Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang saya hormati dan saya cintai. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak, kita akan mendengarkan lagu Sabda Alam karya dari Ismail Marzuki. Sabda Alam ini atau lagu Sabda Alam ini anak-anak berkaitan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita simak lagunya ya. Kita simak baik-baik dan juga maknanya. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk daya asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu Sabda Alam karya dari Ismail Marzuki, kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Izinkan saya sharekan PPT terlebih dahulu. Baik, anak-anak yang terkasih, kita buka pelajaran kita dengan doa pembukaan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Namun di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 3 dengan tema laki-laki dan perempuan sederajat. Silakan anak-anak buka buku cetak halaman 29. Silakan anak-anak buka buku cetak halaman 29. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu yang nanti kita pelajari di pelajaran ini. Sekarang kita lihat apa tujuan kita belajar tema ini. Ada 2 tujuan kita mempelajari tema laki-laki dan perempuan itu sederajat. Yang pertama, anak-anak, kita lihat di sini, kita diajak untuk memahami kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, nanti kita akan menceritakan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Ini berdasarkan pengamatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini 2 tujuan kita mempelajari tema ini. Sekarang kita lihat bagian pengantar singkat ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, pelajaran minggu lalu kita sudah belajar pelajaran 2 yang membahas bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan fisik yang khas. Nah, perbedaan fisik yang khas antara laki-laki dan perempuan ini anak-anak hanya semata-mata untuk tujuan beranak cucu atau untuk tujuan keturunan. Namun anak-anak, ternyata perbedaan fisik yang khas ini dijadikan dasar juga dalam pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Sehingga terjadilah ketimpangan di dalam masyarakat. Ketimpangan itu kadang perempuan dianggap lemah, kemudian laki-laki lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, ketika orang menjadikan perbedaan jenis kelamin, perbedaan fisik itu sebagai dasar dari pembagian peran sosial, maka kemungkinan besar terjadinya penyimpangan itu pasti ada anak-anak. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini anak-anak, kita berusaha untuk menghapus cara pandang seperti ini atau cara pandang yang terlalu menyederhanakan hal ini. Sehingga stereotip masyarakat yang kuat terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan itu dapat diatasi. Stereotip masyarakat yang kuat tentu turut berpengaruh terhadap peran dan juga pendidikan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Terkadang masih ada zaman sekarang ini anak-anak, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, oh kamu ini laki-laki, kamu cocoknya jadi dokter. Oh kamu nih perempuan, kamu cocoknya jadi perawat. Nah masih ada orang tua yang cara berpikir dalam menyekolahkan anak itu berdasarkan jenis kelamin. Maka anak-anak kita akan belajar bersama dalam pelajaran ini untuk mengatasi bagaimana supaya hal ini
bisa dihilangkan dari masyarakat. Anak-anak tentu mengalami ya di dalam kehidupan berkeluarga tentang bagaimana peran seorang ibu dan juga peran seorang ayah di dalam menjalankan kehidupannya. Peran itu menampakkan bahwa laki-laki dan perempuan itu haruslah sederajat. Karena memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Maka peran dalam kehidupan berkeluarga dalam masyarakat tersebut harus bisa memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, itu merupakan satu cara pandang yang salah. Cara pandang yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, karena ini pelajaran agama, tentu kita akan melihat kedudukan laki-laki dan perempuan ini dari sudut pandang gereja. Bagaimana pandangan gereja terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan? Pandangan gereja terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan anak-anak, kita bisa jumpai dalam kitab suci. Nah, yang bisa kita pelajari dari hari ini adalah kita akan lihat kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Ini merupakan ajaran gereja tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat dan saling melengkapi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Jadi anak-anak, perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya semata-mata untuk tujuan keturunan atau beranak cucu. Maka laki-laki dan perempuan itu berbeda namun sepadan. Perbedaan fisik dan perempuan dan laki-laki itu untuk tujuan keturunan, bukan untuk tujuan yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, di Indonesia ada beberapa tokoh yang memperjuangkan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Tentu yang kita kenal itu adalah Ibu Kartini ya, yang kita selalu peringati setiap tanggal 21 April setiap tahun. Hari Kartini. Ibu Kartini sudah memberikan contoh bagaimana dia memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Sehingga sekarang kita bisa menikmati banyak perempuan-perempuan yang sekolahnya tinggi-tinggi dan menduduki posisi-posisi penting di negara Indonesia. Selain itu ada Cut Nyadin, Dewi Sartika. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pejuang keadilan bagi kaum perempuan di Indonesia. Baik, anak-anak, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana situasi perempuan pada zaman Ibu Kartini dengan zaman sekarang. Kita nanti akan lihat kenapa Ibu Kartini sampai memperjuangkan kedudukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat dulu perbedaannya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ya. Ini perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan pada zaman Ibu Kartini dengan zaman kita sekarang. Nah, pada zaman Ibu Kartini, anak-anak, situasi kaum perempuan adalah situasi tertindas. Nah, tentu inilah yang melatar belakangi kenapa Ibu Kartini kemudian memperjuangkan kesetaraan itu. Nah, kaum perempuan pada zaman Ibu Kartini itu, anak-anak, tidak mendapat berbagai kesempatan, baik untuk bekerja ataupun belajar atau sekolah seperti kaum laki-laki. Ini situasi perempuan pada zaman Ibu Kartini. Tetapi berkat perjuangan Ibu Kartini, anak-anak, sekarang kita mendapatkan situasi yang berbeda. Bagaimana situasi perempuan zaman sekarang? Nah, situasi perempuan zaman sekarang, anak-anak, itu sudah setara dengan laki-laki. Perempuan itu dapat berkarir pada berbagai bidang seperti menjadi polisi, dokter, perawat, guru, manajer,
presiden, dan sebagainya. Perempuan juga sudah boleh bersekolah sampai setinggi-tingginya. Nah, anak-anak yang terkasih, itu adalah situasi perempuan zaman Ibu Kartini dengan zaman sekarang. Nah, situasi sekarang itu lebih menunjukkan kesederajatan ya. Namun anak-anak, kita juga masih lihat ada beberapa keadaan yang belum menunjukkan kesetaraan. Misalnya, masih ada ibu yang tetap mengurus rumah tangga sekalipun ia bekerja di kantor. Masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari ketidaksederajatan antara laki-laki yang masih ada sampai sekarang. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana kitab suci yang menjadi patokan ajaran gereja tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat sekarang ya. Silakan anak-anak membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Silakan anak-anak buka kitab sucinya. Kalaupun tidak membuka kitab suci, anak-anak bisa buka buku halaman 35. Halaman 35. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, anak-anak, sekarang kita baca teks yang kedua, kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat penjelasan dari teks
Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Oke, kita lihat di sini ya anak-anak beberapa catatan. Kalau kita lihat di Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 anak-anak, di situ menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Coba kita dengar baik-baik di situ. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini menunjukkan kesederajatan. Dan hal ini anak-anak dikuatkan juga dengan Kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Di situ kita membaca tadi, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini ya, ini menunjukkan bahwa gereja mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Kata sepadan yang ada di dalam kedua teks ini mau menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Perempuan tidak lebih rendah atau lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan atau sederajat. Nah, anak-anak, kata sederajat ini tampak bukan hanya dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan bab 2 ayat 18, tetapi kita juga bisa temukan di dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 22 bahwa perempuan itu anak-anak dibangun dari tulang rusuk. Tentu anak-anak tahu, tulang rusuk adanya itu di samping. Ya, tulang rusuk itu menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki seorang laki-laki. Jadi perempuan bukan atasan atau alas dari laki-laki, tetapi di samping sebagai penolong yang sepadan. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam lagu Sabda Alam yang kita dengar tadi sebelum memulai pelajaran ini, dan situasi zaman Ibu Kartini ditunjukkan adanya ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam lagu Sabda Alam dan zaman Ibu Kartini, kita menemukan perempuan itu dijajah oleh laki-laki. Perempuan menjadi semacam kesenangan bagi laki-laki seperti tergambar dalam kata perhiasan sangkar madu dalam lagu Sabda Alam. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran gereja yang mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, sederajat atau sepadan. Nah, anak-anak, berkat perjuangan Ibu Kartini, perjuangan para perempuan seperti Ibu Kartini, kaum perempuan sekarang itu sudah mengalami kesetaraan atau kesepadanan dengan laki-laki, meskipun belum sepenuhnya. Kenapa saya katakan belum sepenuhnya? Karena dalam beberapa hal anak-anak, kita masih menemukan perempuan itu mengalami kesulitan, mengalami ketidaksetaraan. Seperti perempuan itu ada yang bekerja, tetapi sekaligus harus mengurus rumah tangga. Kemudian kita seringkali juga menemukan masih banyak suami yang memukul atau bertengkar dengan istri atau merendahkan istri. Ini merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masih ada sekarang perilaku ketidaksederajatan terhadap perempuan. Nah, sebagian masyarakat kita melihat masih memandang kurang pantas jika istri itu bekerja. Padahal dunia itu sudah berubah ya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita perlu belajar menghargai perempuan. Kita perlu menghargai laki-laki supaya kesederajatan atau kesepadanan ini bisa terwujud. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang mewujudkan kesetaraan ini. Anak-anak, dengan demikian pelajaran kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan selama pelajaran ini. Nanti saya akan jelaskan lagi pelajaran 3 ini pada saat kita Zoom minggu depan. Seperti itu. Oke, anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa.
Mari kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Semoga yang kami pelajari dapat membantu proses perjuangan kami dalam menegakkan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran. Tuhan memberkati kita semua.